Bacaan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dari Zefanya 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan tema sebagai berikut: Hukuman mendahului kebangunan rohani. Nubuatan Nabi Zefanya diawali dengan tulisan firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Zefanya adalah seorang nabi yang berbeda dari nabi lain, karena dia berasal dari garis keturunan kerajaan, yaitu turun dari Raja Hizkia yang saleh. Dia mengawali tulisannya dengan silsilahnya, dan juga waktu di mana nubuat itu disampaikan, yaitu pada zaman Raja Yosia. Nama Zefanya berarti Yahweh bersembunyi atau Allah Israel telah bersembunyi. Zefanya hampir pasti lahir selama pemerintahan Manasye yang dan jahat, yang pemerintahannya berjalan selama 55 tahun sebelum dimulainya pemerintahan Amon dan Yosia. Zefanya mungkin menyembunyikan dirinya untuk melindungi diri. Saat dia tampil pada zaman Raja Yosia, Yosia adalah seorang raja muda yang saleh, yang membawa kebangkitan besar dan reformasi ke Yehuda, tetapi kebangunan rohani itu baru dilakukan setelah Yosia memerintah selama 10 tahun. Nubuat Zefanya kemungkinan besar ditulis pada tahun-tahun sebelum kebangunan rohani dilakukan oleh Yosia, dan Tuhan menggunakan nubuatan ini untuk membawa dan kebangunan rohani lebih lanjut. Sejak Zefanya meramalkan kehancuran Niniwe yang terjadi pada tahun 612 SM, kita tahu bahwa nubuatnya termasuk bagian pertama dari pemerintahan Raja Yosia. Zefanya adalah nabi terakhir dari 9 nabi kecil pra-pembuangan Yehuda ke Babel, dan dapat dikatakan sebagai ringkasan pesan atau nubuatan dari ke-8 nabi kecil sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa Zefanya tampak mengutip kata-kata dan gagasan dari banyak nabi sebelumnya. Isi dari nubuatnya adalah janji penghakiman yang akan Tuhan lakukan. Zefanya tidak memberi alasan mengapa Tuhan melakukan penghakiman, tapi langsung ke inti pesan. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Ia memperingatkan secara keras dan lengkap akan adanya penghakiman yang akan menghabiskan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jika janji penghukuman atau penghakiman di ayat 2 dan 3 terkesan sangat luas, yaitu mencakup seluruh bumi, maka pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, Tuhan lebih fokus pada umatnya di tanah Yehuda untuk menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan bukan hanya kepada orang lain. Kita tahu bahwa Raja Yosia mewarisi bangsa yang rusak dari Amon, ayahnya, dan dari Manasye, kakeknya. Selama pemerintahan kakeknya dan juga ayahnya yang jahat, hampir seluruh bangsa itu dibawa kepada penyembahan berhala. Baca 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 3 sampai ayat 7. Kembali melalui Zefanya, Allah mengumumkan penghakiman terhadap para penyembah berhala di Israel. Raja maupun rakyat mengindahkan peringatan ini, sehingga penyembahan berhala yang menjijikkan seperti ini telah disingkirkan oleh Raja Yosia. 2 Raja-Raja 23:4-15. Selanjutnya kita melihat bahwa melalui Raja Yosia, Tuhan melenyapkan sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Tuhan juga melenyapkan mereka yang sujud menyembah tentara langit dan mereka yang pelin-pelan karena menyembah Tuhan dengan bersumpah setia kepada Tuhan, tapi juga bersumpah demi Dewa Milkom. Tuhan menghukum mereka yang berbalik daripada Tuhan,
yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk-Nya. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Tuhan membenci penyembah-penyembah berhala, apalagi kepada mereka yang berjanji setia kepada Tuhan, tetapi juga mengandalkan mammon. Tuhan membenci dan akan menghukum orang-orang yang menyembah berhala, yang hatinya mendua, yang berbalik meninggalkan Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Tuhan juga membenci orang-orang yang mengabaikan Dia. Contohnya dalam kehidupan kita saat ini. 1. Ketika kita mengabaikan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, sama juga dengan mengabaikan Tuhan yang mengharuskan kita melaksanakan hukum kasih. Apalagi kalau kita mampu melakukannya. 2. Kurang setia dalam pelayanan kita juga sama dengan tidak menghormati Tuhan. 3. Mengabaikan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. 4. Tidak berterima kasih kepada Tuhan. Baca Roma pasal 1 ayat 21. 5. Kita juga dapat mengabaikan Tuhan dengan tidak menghabiskan waktu bersamanya setiap hari. 6. Kita mengabaikan Tuhan dengan tidak menyembah Dia secara berjemaat di gereja. 7. Tidak mencari Dia ketika kita membuat keputusan, sama juga dengan kita mengabaikan kuasa Tuhan. 8. Kita mengabaikan perintah untuk berdoa tanpa henti, sama juga dengan mengabaikan Tuhan. Tetapi, karena kasih-Nya kepada kita, maka penghukuman Tuhan bertujuan agar terjadi pertobatan, terjadi kebangunan rohani, ada reformasi atau pembaharuan, baik di dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita. Yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita adalah sebagai berikut. 1. Saat kita menghadapi pilihan untuk taat kepada Tuhan atau mencari alternatif lain, kita wajib memilih untuk taat kepada Tuhan, seburuk apapun kondisi kita. 2. Kita wajib memperhatikan sesama kita dan membantu mereka yang berkekurangan, sesuai kemampuan kita. 3. Kita wajib setia dalam pelayanan kita, baik sebagai pendeta, presbiter, pengurus unit-unit misioner, maupun sebagai jemaat biasa. 4. Kita wajib ikut memberitakan Injil dengan menggunakan media digital yang ada. 5. Untuk keputusan sekecil apapun, minta petunjuk Tuhan. Ada banyak petunjuk dalam firman Tuhan, atau minta petunjuk Roh Kudus dalam doa kita. 6. Miliki waktu teduh di pagi hari, sebelum melakukan kegiatan sehari-hari. 7. Ikut beribadah secara berjemaat, sesuai perintah Tuhan untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya.